Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi dunia sebelum datangnya Islam. Jika kalian belum menontonnya, disarankan untuk menonton episode pertama terlebih dahulu agar memahami alur ceritanya. Dan di episode kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Arab, yaitu peristiwa Tahun Gajah, ketika pasukan Abraha dengan gajahnya berusaha menyerang Ka'bah. Di tengah hamparan gurun luas wilayah Arabian Peninsula, berdiri sebuah kota yang sederhana, namun sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Kota itu adalah Mekkah. Tidak seperti kota-kota besar di wilayah lain yang dipenuhi istana megah atau benteng tinggi. Mekkah hanyalah sebuah kota dagang yang dikelilingi oleh pegunungan batu dan lembah-lembah kering. Namun kota ini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Di tengah kota itu berdiri sebuah bangunan suci yang telah dikenal sejak zaman para nabi terdahulu. Bangunan itu adalah Ka'bah. Menurut tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh bangsa Arab, Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi besar Ibrahim bersama putranya Ismail. Mereka mendirikan bangunan itu sebagai tempat untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Selama berabad-abad, Ka'bah menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Arab. Orang-orang dari berbagai suku datang ke Mekkah untuk berziarah, melakukan ibadah, dan menghormati tempat suci tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim mulai dilupakan. Banyak orang Arab mulai menyembah berhala yang mereka tempatkan di sekitar Ka'bah. Meskipun demikian, Ka'bah tetap dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Tidak ada suku Arab yang berani menyerangnya, karena mereka percaya bahwa rumah itu berada dalam perlindungan Tuhan. Kehormatan Ka'bah membuat kota Mekkah berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting. Setiap tahun, kafilah-kafilah dari berbagai wilayah datang untuk berdagang dan berziarah. Pasar-pasar menjadi ramai, dan hubungan antar suku terjalin di sekitar tempat suci itu. Namun pada suatu masa, muncul ancaman yang tidak pernah dibayangkan oleh penduduk Mekkah. Ancaman itu datang dari selatan, dari wilayah Yaman, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah. Seorang gubernur yang memerintah wilayah tersebut memiliki ambisi besar untuk mengubah pusat keagamaan bangsa Arab. Pemimpin itu bernama Abraha. Abraha adalah seorang pemimpin yang kuat dan penuh ambisi. Ia melihat bagaimana orang-orang Arab terus berbondong-bondong menuju Mekkah untuk mengunjungi Ka'bah. Hal ini membuatnya berpikir bahwa kekuatan spiritual Ka'bah juga membawa pengaruh politik dan ekonomi yang besar bagi kota Mekkah. Di dalam pikirannya muncul sebuah rencana yang berani. Ia ingin mengalihkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah menuju wilayah kekuasaannya. Untuk mewujudkan rencananya, ia akan membangun tempat ibadah yang jauh lebih megah daripada Ka'bah. Namun, ketika rencananya tidak berjalan sesuai harapan, kemarahan Abraha berubah menjadi keputusan yang jauh lebih berbahaya. Ia tidak hanya ingin menyaingi Ka'bah, ia ingin menghancurkannya. Sebuah pasukan besar mulai dipersiapkan. Pasukan itu tidak hanya membawa tentara dan senjata perang. Mereka juga membawa makhluk raksasa yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar orang Arab sebelumnya. Makhluk itu adalah gajah perang. Dengan pasukan besar dan gajah-gajah yang menakutkan, Abraha bersiap melakukan perjalanan panjang menuju kota suci Mekkah. Ia datang bukan sebagai peziarah, ia datang sebagai penghancur. Di wilayah selatan Jazirah Arab, terbentang negeri yang subur dibandingkan dengan gurun-gurun di utara. Wilayah itu adalah Yaman, sebuah daerah yang sejak lama menjadi pusat perdagangan penting karena letaknya berada di jalur kafilah antara Afrika, India, dan Jazirah Arab. Pada masa itu Yaman berada di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah dari Afrika Timur. Di antara para pemimpin yang memerintah wilayah tersebut, muncul seorang tokoh yang dikenal kuat, cerdas, tetapi juga sangat ambisius. Namanya adalah Abraha. Abraha awalnya hanyalah seorang jenderal dalam pasukan Habasyah yang dikirim untuk menguasai Yaman. Namun setelah berbagai konflik politik terjadi di wilayah tersebut, ia akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjadi gubernur yang memerintah Yaman
atas nama Kerajaan Habasyah. Sebagai seorang pemimpin, Abraha ingin menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai pusat yang penting di kawasan itu. Ia memahami bahwa bangsa Arab memiliki tradisi melakukan perjalanan panjang menuju kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Perjalanan itu tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang besar bagi kota tersebut. Kafilah-kafilah datang membawa barang dagangan dari berbagai wilayah. Pasar-pasar menjadi ramai, dan nama Mekkah semakin terkenal di seluruh jazirah Arab. Semua itu terjadi karena keberadaan Ka'bah yang dianggap suci oleh masyarakat Arab. Melihat kenyataan itu, muncul sebuah gagasan besar dalam pikiran Abraha. Ia ingin mengalihkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah menuju wilayah kekuasaannya. Jika orang-orang Arab berhenti pergi ke Mekkah dan mulai datang ke Yaman, maka kekuatan ekonomi dan pengaruh politik akan berpindah kepadanya. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Abraha memerintahkan pembangunan sebuah gereja yang sangat besar di ibu kota Yaman, yaitu Sana'a. Gereja itu dibangun dengan kemegahan yang luar biasa. Dindingnya dihiasi dengan ukiran yang indah, lantainya dilapisi marmer, dan bangunannya dibuat jauh lebih megah daripada tempat ibadah manapun yang pernah dilihat oleh orang Arab. Abraha berharap kemegahan bangunan itu akan membuat orang-orang Arab kagum dan akhirnya menjadikannya sebagai tujuan ziarah baru. Ia bahkan mengirimkan pesan kepada berbagai suku Arab agar mereka meninggalkan Ka'bah dan datang beribadah di gereja yang ia bangun. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Bangsa Arab tetap setia datang ke Mekkah. Mereka terus mengunjungi Ka'bah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Gereja megah yang dibangun Abraha tidak mampu menggantikan kedudukan Ka'bah di hati masyarakat Arab. Kegagalan itu membuat Abraha sangat marah. Ia merasa kehormatannya sebagai penguasa dipermalukan. Dari kemarahan itulah lahir sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah Jazirah Arab. Jika orang-orang Arab tidak mau meninggalkan Ka'bah, maka ia akan menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Kemarahan Abraha semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa seluruh usahanya untuk menjadikan gereja di Sana'a sebagai pusat ibadah bangsa Arab telah gagal. Orang-orang Arab tetap pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Tidak ada satupun suku besar yang berpaling dari tempat suci itu. Bagi Abraha, hal ini bukan sekadar persoalan agama. Ia melihat Ka'bah sebagai simbol kekuatan yang membuat Mekkah memiliki pengaruh besar di Jazirah Arab. Selama Ka'bah masih berdiri, orang-orang Arab akan terus datang ke Mekkah. Akhirnya ia mengambil sebuah keputusan yang sangat berani sekaligus berbahaya. Ia akan memimpin sebuah ekspedisi militer untuk menghancurkan Ka'bah. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang biasa. Selama berabad-abad, Ka'bah telah dihormati oleh seluruh suku Arab. Bahkan suku-suku yang saling bermusuhan pun tidak berani menyerang kota Mekkah karena menghormati tempat suci itu. Namun Abraha bukan bagian dari tradisi tersebut. Ia datang dari luar Jazirah Arab dan tidak terikat oleh adat yang sama. Ia mulai mengumpulkan pasukan besar dari wilayah Yaman. Tentara-tentara dipersiapkan, persenjataan disiapkan, dan perjalanan panjang menuju utara mulai direncanakan. Di antara persiapan itu terdapat sesuatu yang sangat mengerikan bagi masyarakat Arab. Abraha membawa gajah perang. Bagi masyarakat di Afrika dan sebagian wilayah Asia, gajah sering digunakan dalam peperangan. Namun bagi masyarakat Arab yang hidup di padang pasir, gajah adalah makhluk yang sangat asing. Ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa membuat hewan itu tampak menakutkan. Gajah-gajah tersebut dilatih untuk menghancurkan benteng dan bangunan. Dengan kekuatan tubuhnya, seekor gajah mampu merobohkan pintu atau tembok yang sulit ditembus oleh manusia. Abraha percaya bahwa dengan kekuatan pasukan besar dan gajah perang, tidak ada yang mampu menghentikan perjalanannya menuju Mekkah. Rencana itu segera diketahui oleh berbagai suku di Jazirah Arab. Kabar tentang pasukan besar yang bergerak dari Yaman menyebar dengan cepat melalui jalur perdagangan dan para pengembara gurun. Banyak orang merasa terkejut dan takut. Mereka tahu bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat suci. Jika rumah itu dihancurkan, maka sesuatu yang sangat besar akan terjadi di dunia Arab.
Namun tidak ada yang memiliki kekuatan cukup untuk menghentikan pasukan Abraha. Dengan keyakinan penuh akan kekuatannya, ia memerintahkan pasukan itu untuk bergerak menuju kota suci. Perjalanan menuju Mekkah pun dimulai. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha mulai bergerak dari wilayah Yaman menuju utara. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, melintasi padang pasir, lembah-lembah kering, serta jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan selatan dan utara Jazirah Arab. Pasukan itu terdiri dari banyak tentara yang membawa berbagai perlengkapan perang. Mereka membawa pedang, tombak, perisai, serta perlengkapan logistik untuk perjalanan yang panjang. Namun yang paling menarik perhatian orang-orang yang melihat mereka adalah hewan-hewan besar yang berjalan di tengah pasukan tersebut. Hewan itu adalah gajah. Ukuran tubuh gajah jauh lebih besar daripada unta yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab. Langkahnya berat namun kuat. Setiap kali gajah itu berjalan, tanah terasa bergetar. Bagi masyarakat gurun yang tidak pernah melihat gajah sebelumnya, hewan itu tampak seperti makhluk raksasa yang menakutkan. Kabar tentang pasukan gajah ini menyebar dengan sangat cepat di seluruh wilayah Arabian Peninsula. Banyak suku Arab merasa khawatir dengan rencana Abraha. Mereka mengetahui bahwa tujuan pasukan itu adalah kota suci Mekkah. Beberapa suku mencoba menghadang pasukan tersebut dalam perjalanan. Mereka berusaha mempertahankan kehormatan Ka'bah dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun pasukan Abraha terlalu kuat. Setiap perlawanan yang muncul berhasil dikalahkan. Pasukan itu terus bergerak maju tanpa hambatan berarti. Hari demi hari perjalanan dilalui. Pasukan semakin dekat dengan Mekkah. Penduduk kota mulai mendengar kabar tentang pasukan besar yang sedang menuju ke arah mereka. Berita tentang gajah-gajah raksasa yang dibawa oleh pasukan itu membuat banyak orang merasa takut. Belum pernah sebelumnya ada pasukan sebesar itu yang datang untuk menyerang Mekkah. Bagi masyarakat Arab, menyerang Ka'bah adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Tempat itu dianggap sebagai wilayah suci yang harus dihormati oleh semua orang. Namun kini seorang penguasa dari selatan sedang menuju ke sana dengan niat menghancurkannya. Semakin dekat pasukan itu dengan Mekkah, semakin besar pula ketegangan yang dirasakan oleh penduduk kota. Mereka tidak memiliki tentara besar untuk mempertahankan kota. Mereka hanyalah masyarakat yang hidup dari perdagangan dan perjalanan kafilah. Di tengah kecemasan itu, seluruh penduduk menaruh harapan kepada pemimpin mereka. Seorang tokoh yang sangat dihormati oleh bangsa Quraisy, namanya adalah Abdul Muthalib. Ketika kabar tentang pasukan yang dipimpin oleh Abraha akhirnya sampai ke kota Mekkah, suasana kota berubah menjadi penuh kecemasan. Para pedagang yang biasanya sibuk di pasar mulai membicarakan berita yang sama. Para pemimpin suku berkumpul untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Semua orang mengetahui tujuan pasukan itu. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah bukan hanya sekadar bangunan bagi masyarakat Mekkah. Tempat itu adalah simbol kehormatan kota mereka. Di sanalah berbagai suku Arab datang untuk berziarah. Di sanalah perjanjian damai antar suku sering dilakukan. Jika Ka'bah dihancurkan, maka kehormatan Mekkah akan hilang. Namun masalahnya, penduduk Mekkah tidak memiliki kekuatan militer untuk menghadapi pasukan besar yang datang dari selatan. Mereka tidak memiliki tentara terlatih atau benteng yang kuat untuk mempertahankan kota. Di tengah keadaan yang penuh ketegangan itu, masyarakat Mekkah memandang kepada seorang tokoh yang paling dihormati di antara mereka. Tokoh itu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemimpin suku Quraisy dan penjaga Ka'bah. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, dihormati oleh masyarakat, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kota Mekkah. Ketika kabar tentang pasukan gajah semakin jelas, Abdul Muthalib memerintahkan penduduk untuk tetap tenang. Ia mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Abraha secara langsung. Namun ia juga yakin bahwa Ka'bah bukanlah rumah milik manusia. Ka'bah adalah rumah milik Allah. Sementara itu, pasukan Abraha semakin dekat dengan kota. Mereka bahkan mulai mengambil hewan-hewan milik penduduk di sekitar wilayah Mekkah sebagai bagian dari kebutuhan logistik mereka.
Di antara hewan yang dirampas oleh pasukan itu, terdapat sejumlah unta milik Abdul Muthalib. Ketika ia mengetahui hal tersebut, Abdul Muthalib memutuskan untuk pergi menemui pemimpin pasukan itu secara langsung. Ia ingin berbicara dengan orang yang memimpin pasukan besar tersebut. Orang itu adalah Abraha. Ketika Abdul Muthalib memutuskan untuk menemui Abraha, ia tidak datang dengan pasukan atau membawa senjata. Ia datang sebagai seorang pemimpin yang ingin berbicara langsung dengan orang yang memimpin pasukan tersebut. Ketika Abdul Muthalib memasuki kemah Abraha, sang penguasa Habasyah itu melihat sosok yang sangat berwibawa. Penampilan Abdul Muthalib menunjukkan kehormatan dan kebesaran seorang pemimpin suku. Abraha bahkan turun dari singgasananya dan mempersilakan Abdul Muthalib duduk di sampingnya. Abraha mengira bahwa Abdul Muthalib datang untuk memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan. Ia mengira pemimpin Quraisy itu akan berbicara panjang tentang kesucian Ka'bah dan memohon belas kasihan. Namun yang terjadi justru berbeda. Abdul Muthalib berkata bahwa ia datang untuk meminta agar unta-untanya yang dirampas oleh pasukan Abraha dikembalikan. Mendengar permintaan itu, Abraha merasa sangat heran. Ia berkata bahwa ia datang untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Abdul Muthalib justru hanya memikirkan untanya. Jawaban Abdul Muthalib kemudian menjadi salah satu kalimat paling terkenal dalam sejarah Arab. Ia berkata dengan tenang bahwa unta-unta itu adalah miliknya sehingga ia berhak memintanya kembali. Adapun Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Jawaban itu membuat Abraha semakin yakin bahwa tidak ada yang mampu menghentikan rencananya. Ia mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib dan berkata bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melindungi Ka'bah dari pasukannya. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah. Namun sebelum meninggalkan kemah Abraha, ia telah menunjukkan keyakinannya bahwa rumah suci itu tidak akan dibiarkan hancur begitu saja. Setelah kembali ke kota Mekah, Abdul Muthalib langsung menuju Ka'bah. Ia berdiri di hadapan bangunan suci itu dengan hati yang penuh harap kepada Allah. Sebagai penjaga Ka'bah, ia mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Abraha. Penduduk Mekah tidak memiliki tentara yang cukup untuk menghadapi gajah-gajah perang dan pasukan terlatih yang datang dari Yaman. Namun, Abdul Muthalib memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kekuatan manusia. Ia memiliki keyakinan kepada Allah. Di depan Ka'bah, ia berdoa memohon perlindungan agar rumah suci itu tidak dihancurkan. Ia memohon kepada Allah agar menjaga tempat yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai rumah ibadah kepadanya. Setelah berdoa, Abdul Muthalib mengambil keputusan penting. Ia memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan kota dan mencari perlindungan di pegunungan yang mengelilingi lembah tersebut. Penduduk Mekah mengikuti perintah itu. Mereka membawa keluarga dan harta benda mereka menuju tempat yang lebih aman di perbukitan sekitar kota. Dari sana mereka dapat melihat kota Mekkah dari kejauhan. Mereka menunggu dengan penuh kecemasan. Pasukan Abraha akan segera tiba. Ketika pasukan Abraha akhirnya mencapai lembah di dekat Mekkah, mereka bersiap untuk melaksanakan rencana mereka. Gajah terbesar dalam pasukan itu diarahkan menuju Ka'bah. Tentara bersiap untuk menyerang kota. Namun sesuatu yang sangat luar biasa kemudian terjadi. Langit di atas mereka mulai dipenuhi oleh kelompok burung yang datang dari berbagai arah. Burung-burung itu terbang dalam kelompok besar yang teratur. Mereka dikenal sebagai burung ababil. Setiap burung membawa batu kecil yang berasal dari tanah yang dibakar. Batu-batu itu dijepit di paruh dan kaki mereka. Burung-burung itu kemudian terbang di atas pasukan Abraha dan menjatuhkan batu-batu tersebut. Serangan itu terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Tentara yang sebelumnya percaya diri dengan kekuatan mereka tiba-tiba dilanda kepanikan. Batu-batu kecil yang dijatuhkan oleh burung ababil mengenai pasukan Abraha dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap batu yang mengenai tubuh tentara menyebabkan luka yang sangat parah. Pasukan yang sebelumnya datang dengan penuh kesombongan kini berubah menjadi kacau balau. Gajah-gajah yang mereka banggakan tidak mampu melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Beberapa dari hewan itu berhenti bergerak dan menolak maju.
Tentara yang terkena batu mulai jatuh satu persatu. Banyak dari mereka tidak mampu bertahan dari luka yang mereka terima. Pasukan besar yang datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah akhirnya hancur sebelum mereka sempat menyentuh bangunan suci tersebut. Abraha sendiri mengalami luka parah dan terpaksa mundur bersama sisa pasukannya. Peristiwa ini menjadi tanda besar bagi bangsa Arab bahwa Ka'bah benar-benar berada dalam perlindungan Allah. Tahun terjadinya peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Dan pada tahun inilah, di kota Mekah, akan lahir seorang anak yang kelak membawa cahaya bagi seluruh dunia. Namanya adalah Muhammad.